Kehidupan di pedalaman di desa Kalimantan itu memang tidak terlepas dari hutan sawit dan lahan ya guys, ladang ya guys. Setelah kemarin libur kami tidak ke hutan, hari ini kami kembali lagi ke hutan untuk nebas ya guys. Kalau nebas di Kalimantan ini bukan di Jawa, kalau di Jawa itu nebas itu artinya membeli buah atau membeli apa yang masih di pohon gitu ya guys. Tapi sementara di sini nebas itu yaitu motong-motong rumput-rumput yang di dalam hutan. Ya, ini kegiatan kami ya. Saat ini kami sedang fokus untuk membuat lahan, bukan membuat lahan tetapi kami sedang fokus untuk rencana mau nanam padi dan juga sawit, makanya kami sekarang itu nebas. Nah, sementara suami sedang bekerja nebas, saya membuat api ya guys. Kalau di hutan ini memang harus ada api, kalau nggak ada api itu banyak nyamuk, binatang-binatang ya guys. Jadi lebih aman memang harus ada api supaya orang juga tahu bahwa di sini ada orang gitu ya. Enggak juga seperti itu sih guys, tapi pokoknya orang sini bilang kalau datang ke hutan tuh harus yang pertama dikerjakan adalah membuat api, asap-asap begitu. Nah, inilah yang saya kerjakan, saya lakukan adalah membuat api, sementara suami sedang menebas guys. Nah, lahan kami tidak terlalu luas, sekitar 1 hektar lebih. Itu hasil dari kami beli dari teman yang punya lahan ini, ada sekitar 4 hektar. Jadi kami membeli 1 hektar, lalu dia bilang kalau ini ditebas aja 1 hektar lebih, ambil aja 1 hektar lebih. Makanya kami tuh mengerjakan 1 hektar lebih ya, nggak tahu nanti lebihnya berapa, tapi ya pokoknya kami sedang nebas aja. Ini baru sampai sekitar ya mungkin 300 meter lah luasnya yang baru kami tebas. Dan memang di sini tuh banyak berbagai macam pohon-pohon ya guys, yang biasa dibikin untuk papan atau balok gitu ya, untuk bikin rumah. Kalau rumah di sini kan rata-rata masih dari kayu. Kalaupun ada dari bataku itu baru sedikit, jadi lebih banyak dari kayu, karena kayu itu juga lebih murah, lebih ekonomis ya guys, dan mudah didapatkan juga gitu. Nah, setelah suami nebas, mungkin karena sekarang itu parangnya sedang tumpul, jadi perlu diasah lagi biar tajam lagi. Bukan tumpul sih guys, lebih kayak kurang tajam gitu setelah dipakai beberapa kali nebas gitu. Setelah itu baru suami kembali lagi untuk nebas ya guys, terus dilakukan. Memang ini dalam minggu ini kami fokus untuk nebas supaya cepat selesai dan nanti cepat ditanami, sekitar bulan 8 mungkin ditanami. Nah, kalau kalian mau tahu caranya menanam di sini itu, nanam padi itu caranya maju ya guys, karena memang kalau di sini bilang nugal ya, bukan seperti di Jawa nanamnya itu mundur, karena di Jawa itu kan sawah gitu ya, kalau di sini kan hutan. Sementara suami sedang nebas, saya makan durian yang saya bawa dari rumah. Ini kalau ke orang sini bilang duriannya ini sudah jatuh itu kayak buang jeleknya gitu loh guys, tapi sudah enak dimakan ya. Jadi saya menikmati sendiri di tempat peristirahatan. Suami tidak izinkan saya membantu, rencananya yang saya mau bantu, saya mau bawa parang sendiri pinjam punya papa mertua, tetapi suami bilang nggak usah gitu. Jadi akhirnya ya udah, saya menikmati durian di sini sambil istirahat ya, jadi sambil menikmati, sementara suami sudah nebas entah sampai di mana dia. Nah, ini enak sih guys. Ini memang sudah enak, jadi ya ada rasanya lah. Kalau di Jawa sudah terjual kalau kayak gini ya sekitar 25.000 gitu ya guys. Kalau di sini itu punya sendiri banyak pohon durian di rumah, di lahan di rumah ya, bukan kalau di hutan ini, di lahan ini memang tidak ada sama sekali buah-buahannya juga. Saya pikir kenapa di lahan ini tidak ada buah-buahan sama sekali, durian juga tidak ada, apa-apa nggak ada. Jadi ya udahlah gitu ya guys. Jadi ini asap-asap ini memang sengaja saya bikin asap supaya binatang-binatang kayak nyamuk gitu pergi guys gitu. Tetapi ini tinggal kayu besar-besarnya aja. Dan kami tuh juga pikir gimana nanti mau bikin masak-masak di sini gitu loh guys, karena kalau masak-masak di sini kan enak. Nah, ini sementara teman ini sepupu ya guys, sepupu datang, dia juga sedang bikin video, dia juga nebas tapi di lahan yang berbeda di bagiannya dia. Jadi ini kayak satu lahan gitu dibagi bertiga gitu. Kalau kami sih beli, kalau dia itu karena dia sudah punya lahan sawit di pinggir jalan poros, jadi rencananya teman kami yang punya lahan ini mau minta untuk bikin rumahnya dia di sana. Jadi kayak tukaran gitu loh guys, kayak tukar lahan gitu. Nah,
Sementara suami juga akhirnya istirahat karena ada sepupu datang gitu. Kami hanya ngobrol-ngobrol sebentar aja sementara itu guys, tidak lama karena dia juga kan mau menemani teman juga lain yang sedang kerja juga di lahan bagian dalam sana guys, tempat kami kemarin itu. Jadi dia datangin kami. Ya sambil cerita-cerita lah, sambil cerita-cerita apalah gitu. Dan kami memang sedang merencanakan untuk mau bikin, kalau nanti itu kalau sama-sama nebas, kita mau bikin masakan di sini aja, mau masak di sini supaya enak gitu loh guys kalau masak di sini, jadi tidak pulang karena pulang juga agak jauh guys. Nah setelah itu karena dia sudah pulang, jadi suami lanjut bekerja lagi. Memang kalau kemarin itu libur karena bahu suami itu kayak ngerasa kayak kram gitu loh guys, jadi mungkin karena capek juga, sudah lama tidak nembas ya guys, jadi kemarin libur dan hari ini mulai lagi dia nembas ya guys. Sudah jam 11 lewat, kami memutuskan untuk makan karena memang biasanya kalau di hutan tuh kami makannya sekitar jam 11 karena pagi kan sudah banyak tenaga yang keluar. Jadi jam 11 itu kami makan siang. Jadi bukan makan siang lagi, makan hampir siang ya guys. Tidak lupa sebelum makan berdoa dulu biar diberkati Tuhan makanannya menjadi berkat, juga menambah kekuatan baru biar sehat ya guys ya. Jadi makanan tidak langsung begitu saja. Nah menu kami hari ini seperti kemarin lusa ya, daun singkong, tetapi daun singkong hari ini saya bikin sayur. Kalau kemarin kan saya cuman bikin direbus aja. Kalau ini saya sayur santan gitu biar ada kuah-kuahnya gitu guys. Dan juga saya kasih campur dengan ikan goreng. Ikan goreng pun juga ikan goreng yang dikasih orang ya guys, kasih saudara. Dan ini seperti biasa ya guys, serasa dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak ada numpang ya guys ya. Karena di hutan ini memang kami berdua, yang lainnya masih di jauh-jauh sana ya guys. Ada juga teman kami yang sudah pulang, yang sepupu tadi sudah pulang, jadi masih ada teman lagi yang paling ujung di ujung sana. Oh ya guys, yang perlu kalian tahu kalau di sini itu menanam padi itu sekitar bulan 9, jadi nanti bulan-bulan 1, bulan 2 itu sudah panen. Dan kalau mau bikin ladang untuk padi itu memang harus bersama-sama, jadi harus ada temennya gitu di sebelahnya, supaya apa guys, supaya padi kita itu tidak dimakan sendirian dengan binatang-binatang atau burung-burung gitu guys. Jadi kalau nanti kita sendiri yang nanam, maka banyak sekali nanti yang dimakan burung. Tetapi kalau bersama-sama kan jadi bukan hanya kita sendiri, jadi menekan menekan untuk padi dimakan binatang-binatang atau burung-burung gitu guys, dan juga binatang-binatang yang lainnya, karena kan di sini bukan hanya burung aja yang sering datang ke lahan, ada juga monyet ya guys. Dan monyet itu bukan hanya di hutan yang jauh sana juga guys, tapi kayak punya adik kami itu di dekat sini, di kampung dekat kampung sini itu juga didatangin monyet. Jadi monyet itu masih berkeliaran gitu loh guys di area-area kampung gitu. Nah, jadi makanya kalau mau bikin ladang itu tidak bisa sendirian, harus ada temennya juga yang di sampingnya gitu, supaya tidak rusak atau tidak parah gitu loh untuk dimakan gitu ya guys. Apa sih pokoknya saya gitu ya guys, ini lagi belepotan guys. Jadi seperti itu, jadi harus ada temannya untuk bikin ladang. Nah biasanya itu kalau di sini tuh bikin ladang itu royongan ya guys. Royongan itu jadi kayak gotong royong gitu, kita bisa memanggil teman-teman atau saudara-saudara gitu untuk membantu. Nah nanti itu gantian, mereka mau dibayar atau mau gantian, nanti biasanya itu ada keputusannya ya guys. Kalau yang mau dibayar ya udah satu hari itu dihitung berapa, mungkin ya sekitar 150 sampai 200 ribu. Tapi kalau mereka mau dibantu balik ya nanti kita akan bantu balik ke mereka, begitu sih di sini ya guys. Jadi gotong royong saat menanam itu atau nebas ya, biasanya mereka memang ada juga gotong royong gitu. Jadi mempermudah dan juga meringankan beban kita juga, tidak begitu banyak pengeluaran. Dan begitu juga nanti mereka tuh bisa bawa bekal sendiri-sendiri, jadi bukan kita yang menyediakan buat mereka. Nah begitu saja guys, ini penjelasan saya yang kurang
ya mungkin bisa kurang dipahami ya, maklum aja ya guys. Terima kasih yang sudah menonton, ikutin terus video kami selama di hutan. Bye bye.